Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Roxy, ada kabar baik untukmu. Murong Sisi berkata sambil tersenyum. Xiao yang telah keluar dari pagoda ruang dan waktu kelas menengah, dia sekarang menjadi penyuling senjata tingkat rendah. Xiao baru saja meninggalkan pagoda, pergi dan berbicara lebih banyak dengannya, dan mengajarinya beberapa pengalaman pemurnian senjata. Gongsun Roxy dengan hormat berkata, murid ini akan mengunjungi junior Zhongwu Xiao. Oh ya, guru melupakan beberapa hal. Murong Sisi tersenyum dan berkata, dalam 1 tahun terakhir ini, apakah 8 divisi lainnya memiliki murid jenius yang terlahir? Apakah ada murid yang akan dipromosikan menjadi jimat tingkat menengah, master formasi hebat dan alkemis hebat? Gongsun Roxy berkata dengan jujur, guru, murid divisi jimat dan divisi formasi tidak jelas, tetapi ada berita luar biasa dari divisi pil. Apakah seseorang telah dipromosikan menjadi alkemis hebat tingkat menengah? Tanya Murong Sisi sambil terlihat kesal. Bukan soal itu guru, Gongsun Roxy berkata dengan serius. Guru, Tanyun tidak mati dan sekali lagi naik ke lantai 108 pagoda ruang dan waktu tertinggi. Apa? Tanyun tidak mati? Ekspresi Murong Sisi berubah. Guru tahu bahwa Xiao menyukai Tanyun. Di pagoda ruang dan waktu, guru khawatir dia tidak bisa berlatih dengan tenang karena kematian Tanyun. Guru sengaja tidak memberitahu mengenai kematian Tanyun pada Xiao. Guru akan memberitahunya saat Xiao sudah keluar dari pagoda. Aku ingin Xiao secara bertahap bisa menerima kenyataan bahwa Tanyun telah mati. Sekarang Tanyun belum mati. Xiao pasti akan pergi ke divisi pil untuk menemui Tanyun. Murong Sisi berkata, Roxy, kamu dan Xiao adalah murid kebanggaan guru. Aku tidak mau kehilangan Xiao karena cintanya pada Tanyun. Sebelum kamu pergi ke sekte abadi untuk kompetisi, kamu harus menjaga Xiao. Ketika Xiao ingin pergi ke divisi pil, kamu harus mengikuti Xiao. Singkatnya, dia tidak diizinkan kehilangan tubuhnya untuk Tanyun. Kamu mengerti? Setelah Gongsun Roxy menerima perintah, dia menginjak pedang terbang dan terbang menuju Gunung Perizongwu ribuan mil jauhnya. Gunung Perizongwu tingginya 66.000 kaki, penuh aura dan gunung berwarna hijau. Rumah gua Zhongwu Xiao terletak di tengah gunung, dengan aroma burung dan bunga di luar gua. Di atas gua ada mata air roh yang mengalir. Auranya perlahan melayang turun seperti air terjun, menutupi pintu masuk gua, tampak seperti negeri dongeng. Pada saat ini, seorang pria berjubah hijau berdiri di luar gua, menghadap rumah gua dan tersenyum. Saudari Zhong, saya mengundang Anda untuk menikmati bunga dan bulan malam ini. Apakah kamu mau? Nama orang ini adalah Cao Bin, yang merupakan murid berbakat dari tetua kelima, dan sekarang menjadi master tingkat rendah. Sejak pertama kali melihat Zhongwu Xiao, Cao Bin telah mendambakan keindahan Zhongwu Xiao. Hari ini ketika Cao Bin mengetahui bahwa Zhongwu Xiao telah keluar dari pagoda, Cao Bin segera bergegas menemuinya. Tentu saja Cao Bin bukan satu-satunya orang yang mengejar Zhongwu Xiao. Senior Cao, aku sudah mengatakan bahwa aku telah mencintai seseorang di hatiku. Tolong jangan mencariku lagi. Dengan suara dingin, Zhongwu Xiao yang mengenakan rok putih melangkah keluar dari gua. Zhongwu Xiao ingin pergi tanpa melihat ke arah Cao Bin. Cao Bin mengerutkan kening. Tiba-tiba dia menghilang dan muncul di depan Zhongwu Xiao dan berkata dengan sopan, Junior Zhongwu, aku tahu kamu tidak punya kekasih sama sekali. Sudah 2 tahun tidak ada orang yang dekat denganmu. Percaya atau tidak, tolong menyingkir. Zhongwu Xiao berkata dengan acuh tak acuh, aku akan menemui kekasihku sekarang. Cao Bin masih menghalangi dan memaksa Zhongwu Xiao. Pada saat berikutnya, bayangan biru jatuh dari langit dan berubah menjadi Gongsun Roxy. Ternyata kakak senior Gongsun. Cao Bin melihat ke belakang, memberi hormat pada Gongsun Roxy dan berkata dengan sopan, saya hanya ingin mengundang junior Zhongwu untuk menonton bulan bersama. Saya tidak punya niatan buruk padanya.
Zhong Wuxiao mendengus dengan dingin, lalu melewati Cao Bin dan datang ke sisi Gongsun Ruoxi. Senior Gongsun, apakah kamu mencariku? Guru memintaku untuk berbagi pengalaman mengenai pemurnian denganmu, kata Gongsun Ruoxi sambil tersenyum. Senior, sepertinya aku tidak bisa sekarang. Wajah Zhong Wuxiao sedikit malu dan dia berkata, aku ingin pergi ke divisi pil untuk menemuinya. Gongsun Ruoxi memikirkan apa yang dikatakan gurunya kepadanya, dan dia tersenyum. Aku juga ingin tahu tentang kekasihmu. Bagaimana kalau aku menemanimu ke sana? Baik senior, jika kamu ingin menemaniku. Sudah lebih dari 2 tahun sejak dia mengirimku kembali ke gerbang gunung terakhir kali. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Senior, ayo pergi sekarang, kata Zhong Wuxiao sambil menginjak pedang terbang. Baiklah, Gongsun Ruoxi mengikuti dan berkata sambil tersenyum, kekasihmu, dia seharusnya baik-baik saja sekarang. Dia sekarang menjadi orang terkenal. Betulkah? Zhong Wuxiao dan Gongsun Ruoxi terbang berdampingan. Zhong Wuxiao dengan rasa ingin tahu bertanya, senior, mengapa kamu mengatakan hal ini? Junior, tidakkah kamu tahu bahwa Tan Yun telah 2 kali naik ke lantai 108 pagoda ruang dan waktu tertinggi? Oh iya, kamu sedang berlatih, jadi wajar jika kamu tidak mengetahui hal ini. 2 kali menaiki lantai 108, kata Zhong Wuxiao sambil terkejut. Aku tahu Tan Yun memang yang terbaik. Mata indah Zhong Wuxiao penuh dengan cinta. Tan Yun, ternyata pria yang disukainya adalah Tan Yun. Cao Bin menyempitkan matanya dan mencibir. Mampu mencapai lantai 108 bukan berarti kamu akan kuat dalam pertarungan yang sebenarnya. Cao Bin mencibir dan mengeluarkan perahu roh kelas menengah, mengendarai perahu roh ke langit dan menyusul kedua wanita itu dan berkata, ternyata kekasih junior Zhong adalah Tan Yun. Aku juga ingin mengunjunginya. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Tidak perlu. Zhong Wuxiao tampak jijik dan terbang berdampingan dengan Gongsun Ruoxi berbicara dan tertawa. Cao Bin mencibir dalam hatinya dan mengikuti kedua wanita itu jauh di belakang. 10 hari kemudian, di pagi hari di Gunung Peri Changling, saat Danyu melangkah keluar dari rumah gua, dia tiba-tiba tercengang melihat 2 wanita yang menakjubkan dan 1 pria. Danyu berkata dengan suara yang dalam, aku tidak mengenal kalian bertiga. Kalian pasti bukan murid divisi pil. Apa yang ingin kalian lakukan di Gunung Changling ini? Tiba-tiba ada ratusan murid tukang yang muncul di belakang Danyu, menatap Zhong Wuxiao, Gongsun Ruoxi dan Cao Bin dengan mata yang tidak ramah. Semuanya jangan salah paham. Zhong Wuxiao melangkah maju, melihat sekeliling dan tidak melihat Tan Yun, lalu berkata, saya murid divisi senjata Zhong Wuxiao dan saya datang untuk mencari Tan Yun. Apakah kalian ingin balas dendam kepada senior Tan? Kata Danyu dengan marah. Jangan salah paham, kami di sini bukan membalas dendam. Saya adalah teman baik Tan Yun. Ketika Zhong Wuxiao buru-buru menjelaskan sesuatu yang mengejutkan terjadi padanya. Jadi kamu teman baik senior Tan. Maafkan aku. Sikap Danyu tiba-tiba berubah. Danyu segera menyambutnya dengan senyum, membungkuk dan berkata, baru saja kami pikir kalian adalah musuh senior Tan. Tidak masalah. Zhong Wuxiao bertanya, di mana Tan Yun? Kakak Tan masih berkultivasi di pagoda ruang dan waktu. Namun kakak Tan akan keluar dari pagoda dalam 5 hari. Beristirahatlah di rumah kakak Tan dulu. Aku akan pergi ke lapangan seni bela diri dan menunggunya. Setelah kakak Tan meninggalkan pagoda, aku akan membiarkan kakak Tan menemuimu. Zhong Wuxiao berkata sedikit, baiklah, terima kasih. Pada saat yang sama, di pagoda lantai 108, Tan Yun telah memasuki pagoda selama 85 hari. Itu sudah 4 tahun 3 bulan jika di dunia luar. Masih ada 3 bulan tersisa di menara. Cukup bagiku untuk berhasil memperbaiki embrio pedang. Di dalam pagoda, suara kegembiraan Tan Yun terdengar cukup lama. Tan Yun duduk bersila dan api ungu Hongmeng masih menyala dengan hebat. Besi meteorit ungu di dalam api telah berubah menjadi ungu berwarna merah, meleleh perlahan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Formasi bintang kumpulkan. Tangan Tan Yun berputar-putar dalam lintasan misterius. Segera ledakan kekuatan spiritual emas melesat ke dalam api Hongmeng, seperti bintang-bintang seukuran ibu jari. Setiap bintang spiritual
spiritual adalah dasar formasi. Saat bernapas, formasi 9000 bintang spiritual tersebar di api Hongmeng, mengelilingi besi meteorit ungu. Segera setelah itu, formasi 9000 bintang spiritual meledak menjadi tirai tipis yang terjalin dan menyatu. Jika adegan ini dilihat oleh penatua divisi pil, mereka pasti akan sangat kaget karena pemadatan formasi bintang dengan kekuatan spiritual. Metode ini hanya terdengar dalam legenda dan tidak ada orang yang melihatnya secara langsung. Pada saat ini, ditunggu tempat susunan bintang. Setiap tetesan besi cairan ungu terlihat sangat indah. Waktu berlalu tanpa disadari. 2 bulan kemudian, besi meteorit ungu berubah menjadi 9000 tetes cairan besi ungu penuh. Segera setiap tetes perlahan menyusut di dalam formasi spiritual dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Ini adalah proses pemurnian kotoran. Saat kotoran dimurnikan, mereka akan hilang di bawah suhu tinggi api Hongmeng. Setelah setengah bulan, setiap tetes besi cair menyusut menjadi sepertiganya. Tanyun menggunakan formasi bintang untuk menempa, dan dengan jelas Tanyun telah menyempurnakan besi meteorit ungu secara menyeluruh. Setelah itu, 9000 tetes besi cair mulai berkumpul di udara, dan dengan cepat berubah menjadi pedang panjang cair ungu merah, tergantung di formasi bintang. Datanglah padaku. Pedang panjang cair ungu mulai mendingin. Namun karena suhu yang sangat tinggi, Tanyun yang 10 meter di bawahnya berkeringat dan dia merasakan gelombang panas di wajahnya. Meskipun tubuh fisiknya sekeras senjata roh terbaik, dia merasa seperti akan dilebur. Api es Hongmeng. Tanyun meraung dan nyala api es biru di telapak tangan kirinya berubah menjadi raksasa setinggi 2 kaki, menyelimuti seluruh tubuh Tanyun. Embrio pedang berangsur-angsur mendingin seiring berjalannya waktu, dan setelah setengah bulan berubah menjadi embrio ungu. Embrio pedang ini hanya setengah jadi dan tidak memiliki tingkatan. Tanyun tahu bahwa memiliki kemampuan untuk memperbaiki artefak tertinggi hanyalah langkah pertama. Langkah kedua adalah mengekstrak kotoran dari meteorit ungu dan memperbaikinya menjadi embrio pedang. Langkah ketiga adalah menempa untuk kedua kalinya. Saat menempa, pola pedang yang rumit dan misterius disempurnakan menjadi embrio pedang. Pada langkah keempat, setelah pola pedang disempurnakan menjadi embrio pedang, itu ditempa untuk ketiga kalinya. Langkah kelima setelah menempa, memasukkan 11 bahan atribut ke dalam embrio pedang dan menempa keempat kalinya. Pada langkah keenam, setelah 4 kali menempa, Tanyun masih perlu memisahkan 11 jenis bahan pemurnian dan memilih 11 jenis atribut yang cocok untuk embrio pedang. Sekarang setelah embrio pedang terbentuk, Tanyun telah menyelesaikan langkah kedua. Tanyun menantikan memiliki waktu luang dan dia akan segera menyempurnakan pedang terbang pamungkasnya. Dengan demikian Tanyun akan dapat menampilkan formasi pedang Hongmeng dan akan meningkatkan kekuatannya. Tanyun memeriksa waktu, dan setelah beberapa napas lagi gerbang menara akan dibuka. Dengan lambaian tangan kanannya, formasi bintang menghilang dan embrio pedang berubah menjadi cahaya ungu. Sudah 3 bulan waktu di luar, dan aku tidak tahu apakah Tang Taizongde menemukan api atau tidak, serta Dia Kenshen harus dipromosikan menjadi penatua ketiga. Setelah Tanyun diam-diam berkata, cincin Qiang Kun melintas dan 2 surat keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Melihat 2 surat itu, Tanyun memikirkan Mu Mengqi dan Zhong Wuxiao, dan perasaan rindu yang mendalam terlihat di wajahnya. Aku belum melihat mereka selama lebih dari 2 tahun. Tiba-tiba aku merindukan mereka. Mereka akan keluar dari pagoda. Cepat atau lambat aku akan bertemu dengan mereka. Gerbang menara perlahan terbuka. Tanyun sedikit merapikan jubahnya, dan ketika dia melangkah keluar dari gerbang menara, Shen Wende dan Shen Qingfeng berdiri di kedua sisi gerbang menara. Kakek Shen, tetua ke-6, apakah kalian selalu menjaga murid ini? Tanya Tanyun. Jika kami tidak menjagamu, apakah kamu ingin musuhmu memasuki menara lagi dan menyerangmu? Shen Qingfeng tersenyum dan mengerutkan kening. Bocah bau, mengapa kamu masih berada di tahap ke-9 dari jiwa janin? Apakah kamu mengalami hambatan? Shen Wende juga menjadi bingung. Aku memang menemui hambatan, tapi itu tidak
Tidak masalah. Lain kali saat aku berlatih, aku akan dipromosikan menjadi alam pemurnian jiwa. Kakek Sen, hadiah apa yang kamu terima dari kepala Tang 3 bulan yang lalu? Aku telah dipromosikan menjadi tetua ketiga, kata Sen King Feng. Tan Yun pura-pura terkejut dan segera membungkuk. Murid memberi hormat pada tetua ketiga. Baiklah, bocah bau tidak perlu sopan di depanku, kata Sen King Feng sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, tetua ketiga, saya belum membayar biaya memasuki menara selama 3 bulan, kata Tan Yun. Murid harus menyelesaikan biayanya terlebih dahulu. Tidak perlu, Nona sudah membayarnya. Ketika Sen King Feng menjawab, teriakan gembira datang dari bawah. Kakak Tan, seorang perempuan sedang mencarimu. Dia telah menunggumu selama 5 hari di Gunung Peri Changling. Gimana teman-teman? Makin seru bukan episodenya? Buat kalian nih ya yang masih penasaran, langsung saja ya subscribe channel Bang Theo ini. Terima kasih.